Ya. Oke, ya Dika, hari ini Yes. olahraga nih. Waduh, ini salah satu hal yang paling berat sebenarnya karena kita olahraga tapi lagi bulan puasa, makanya gue nyari jamnya yang mepet sama jam buka. Cuma seneng banget sih, ini gue baru kali ini lagi gue keliling di dalam lingkaran GBK ini. Biasanya kita kalau naik sepeda kan udah nggak boleh masuk ke dalam, jadi kita muternya di luar keliling Jakarta. Jadi gue ngeliat ini udah rapi banget GBK, dan hari ini gue juga sekalian nanti mau sharing karena gue ada buka restoran baru. Jadi gue mau bagi-bagi kopi sama teman-teman yang memang lagi lari di sekitaran sini juga gitu. Jadi gue sama istri datang, dan ini emang baru olahraga pertama gue lagi sih setelah bulan puasa. Tapi sebenarnya buat Dika sendiri olahraga pas bulan puasa tuh jadi kewajiban gak sih? Sebenarnya sih kemarin sempat sih main bola, tapi main bolanya itu udah mepet banget. Jadi habis azan maghrib main bolanya itu waktu itu jam 7. Terus ada juga pernah main sepeda tapi sore jam 5. Cuma kalau misalnya naik sepeda kan ya masih berangin-angin lah. Kalau ini kan jalan cepet lari kelilingin GBK, nyata lumayan banget, berasa aus. Tapi seru sih karena ngeliat banyak banget teman-teman yang masih olahraga yang serius gitu lari. Tadi gue juga sempat ketemu, ada teman gue nggak sengaja ketemu, dia nanya, "Di, gue olahraga?" gitu kan. Terus ya nyobain sih muter-muter GBK karena pas puasa juga kita harus olahraga itu sih. Gimana nih puasa bersama istri sekarang? Berbeda sekali rasanya. Buka puasa biasanya kan disiapin sama mama, sama papa. Kalau sekarang kita buka puasa lebih mikir, ditanya mau makan apa. Terus ya ada rasa sepinya sih karena kita buka berdua doang, sahur berdua doang. Tapi kemarin banyak sekali teman-teman dari manajemen, ada teman-teman yang lain pada mampir ke rumah baru. Jadi mereka buka puasa bareng. Jadi kita sebulan 2 minggu puasa ini nggak ngerasa kesepian sih, tapi pas sahur aja berasa berdua doang gitu. Udah ngerasa lengkap belum sih, Dik? Ya? Udah ngerasa lengkap belum? Bisa dibilang kan tahun ini menikah, ada istri, puasa bareng iya, gitu. jadi seneng sih Ramadan pertama bersama istri. Memang ada suka dukanya. Sebenarnya gini, kayak sedihnya tuh kita pisah rumah sekarang sama orang tua kan. Maksudnya biasanya kita buka puasa bareng sama orang tua. Walaupun rumah aku sama orang tua bener-bener deket banget, kayak nggak nyampe 5 menit. Jadi kemarin kita tektok aja. Jadi 2 hari sekali kita buka puasa di rumah orang tua aku, terus buka puasa di rumah orang tuanya Oci gitu, ganti-gantian. Tapi yang ngerasa ada banyak hal-hal yang berbeda, di mana sekarang bulan puasa sekarang sudah punya istri gitu. Menu favorit apa mungkin? Wah, kolak pisang udah pasti sih. Gue pasti kolak pisang. Gue kalau buka puasa makan gedenya tuh ntar jam 9, jam 10 malam. Gue bukan tim langsung makan besar, tapi kalau istri tim langsung makan besar kalau Oci. Jadi kalau gue biasa kolak pisang, ya goreng-goreng yang nggak luput lah. Pokoknya orang Indonesia udah pasti makan goreng-goreng. Terus sama teh manis panas. Terus nanti jam-jam 7, jam 8 ngopi dulu, makan jam 9, jam 10. Tapi Oci jago masak nggak sih menurut Dika? Oci sebenarnya ya kebanyakan perempuan zaman sekarang ya, karena mereka sibuk, mereka nggak hidup di dapur 24 jam lah kasarnya gitu. Tapi dia udah mau ada kemauan masak. Kayak adek aku nggak masak, tapi setelah dia menikah dia belajar masak gitu, sampai akhirnya dia sekarang bisa masak. Nah, gue menghargai proses itu. Tapi sekarang Oci udah mulai masak yang kecil-kecil dulu, dan dia kan suka belanja online. Jadi bahaya banget sih, dia jarang pergi ke mall tapi paket datang mulu ke rumah. Nah, jadi kemarin paket gue nerima buku menu. Wah, itu gue seneng banget lihat buku menu. Terus gue taruh di dapur. Terus gue singgung, kemarin beli buku menu gitu. Iya, mau beli buku menu. Pas lihat menunya tuh ada masakan Sumatera Barat, ada masakan Western juga gitu. Jadi ya ada kemauan dari dia untuk bisa masak. Tapi lo ada request juga mungkin sama istri seperti apa? Kalau request sih pasti sih, kalau nanti mau coba ini dong, coba itu. Tapi ya gue menghargai, mungkin nggak semua perempuan bisa memasak langsung dengan baik. Jadi karena gue masak, karena gue pribadi masak, gue suka masak memang dari dulu. Jadi kadang gue masak sendiri, bahkan mungkin Oci gue masakin. Tapi akhirnya gue ngeliat ada pergerakan di mana dia juga mau mulai memasak gitu. Jadi gue menghargai. Jadi dia bikin apa? Kayak misalnya dia bikin masakan yang ringan, kayak misalnya pasta gitu. Ya gue cobain. Ya so far enak sih, karena kan sekarang udah ada YouTube ya, kita bisa sambil ngelihat menu, bisa sambil YouTube aja gitu. Ini kan bisa dibilang lagi kondisi Covid juga nih. Terus puasa tapi olahraga juga. Ada nggak sih menu untuk kesehatan atau menu sehat sendiri di keluarga? Kalau menu sehat sih sebenarnya ya, karena kan vitamin udah pasti. Karena adik aku kan kebetulan dokter. Jadi memang semenjak pandemi kemarin tuh dia controlling 1000% lah, namanya papa mama dan anaknya juga. Jadi dia kirim multivitamin segala macam, dikasih ke aku dan buat Oci diminum jam berapa ya dia kasih tahu. Tapi kalau sekarang ya memang minumnya numpuk pas sahur sama numpuk pas buka gitu. Masih menikmati masa-masa pacaran dengan istri?
Ya sekarang masih menikmati masa pacaran sama istri, tapi yang tadi aku bilang begitu lagi sahur jam 3 pagi duduk berdua nggak ngobrol kan, sahur kan mata krep-krep makan. Sedih juga ya makan berdua doang gitu. Jadi kadang-kadang suka nelfon Mas Kris, manajer, main ke rumah dong nginep gitu, terus dia sahur bareng gitu. Tapi kan itu cuma temporary, tapi ya masih menikmati masa berdua. Oke. Oke, siap. Yes. Masuk dulu aja. Istri mana? Hah? Mas. Itu dia. Nanti aku yang paksa kamu malah. Oh iya benar. Ya, Gak lari jalan cepet ya. persiapan lebaran mungkin akan seperti apa nih? Persiapan lebaran kamu apaan? Masak Yes. buat lebaran. Dia lagi ya tadi aku bilang, dia tadi beli buku menu banyak banget. Dilihat dulu tuh gimana cara bikinnya. Karena kan nggak semua bumbu-bumbu aku udah paham juga, jadi aku lihat dulu, aku searching dulu. Ternyata ada yang oke, baru aku bikin. Praktek dulu di rumah. Terus pas lebaran baru dikeluarkan yang banyak. Iya. Udah sempet nyoba? Udah ada. Enak kalau aku yang nyoba mah enak. Udah ada lebaran menunya apa aja? Menu favoritnya udah ada, Uci? Ada lah, banyak lah, beberapa udah dicatat apa yang mau dibikin. Kalau kue sih memang aku suka nastar, cuma ternyata bikin nastar itu kan tidak semudah itu ya. Kalau kue aku juga masih belum bisa bikin karena kalau baking itu masih Peralatan juga harus lengkap kan. Peralatan juga harus lengkap. Dan di rumah baru kita ada beli peralatan bahkan belum dibuka, malah pas begitu kita mau beli ternyata kita udah beli gitu. Jadi masih belum kita naikin semua, jadi masih yang masak biasa. Nyiapin angpau juga mungkin buat ponakan-ponakan ya. Oh iya. Biasanya kita ngasih kalau di Padang itu namanya nambang. Biasanya aku nambang, sekarang aku ditambang gitu. Jadi kita harus bagi. Pokoknya kalau teman-teman yang ke rumah, nanti kemana-mana ke rumah, ya pulang pasti kita kasih jajan. Ada open house mungkin. Mengingat masih pandemi gini. Sebenarnya dari kemarin juga udah banyak, bukan open house sih, memperkenalkan ya apa sih? Housewarming lah ya, Housewarming, housewarming. Tapi karena memang lagi pandemi, jadi biasanya kan kalau misalnya itu kan ditumpuk ya maksudnya teman-teman main sinetron, teman-teman di luaran gitu, teman sekolah, kuliah dan segala macam. Kok kemarin kita makanya sampai papa sama mamaku ngomong hari ini tamu siapa lagi gitu. Bener-bener hampir setiap hari ada tamu, 2 hari sekali lah ya, 2 hari sekali itu ada tamu. Nah biar mencegah rame-rame. Ditanyain juga mana nih rumah barunya, mana. Iya, mau berenang, mau ini, mau itu. Kita akhirnya ya datang misalnya kayak hari ini teman Oci, besok libur dulu, lusanya teman aku, teman Oci lagi gitu. Jadi biar nggak terlalu rame, gerombolannya dipisah-pisah. Nyiapin budget berapa sih mungkin untuk bagi-bagi nih? Kalau bagi-bagi nggak tahu sih, kita belum tahu. Makanya pengen ngobrol dulu nih sama papa, minta tukeran duit dulu kan. Terus nanya, biasanya papa kalau bagi-bagi ponakan berapa sih satu amplop gitu ya. Sewajarnya aja sih, yang penting kan bukan berapa nominalnya tapi etikat bagi-bagi. Sebenarnya sih yang penting kita ketemu dulu aja. Iya, yang paling penting kan jangan kalau misalnya kita silaturahmi karena pulang dikasih amplop, pengen silaturahmi dulu, nanti rezekinya pulangnya di amplop ya. Udah ada obrolan belum mungkin lebaran pertama di rumah Oci? Kumpul di mana? Keluarga Dika dulu. Kalau lebaran sih mungkin kita cari tempat sholat id di rumah ya, cari tempat sholat Karena kan id. ini rumahnya sekarang dekat sama rumah mama papanya Dika, jadi pasti lebaran awal di rumah mama papanya Dika dulu, baru kita ke Bekasi. Baru ke tempat papa mamanya Oci. Nah, karena yang itu tadi bayangannya berarti kita juga harus cari tuh tempat sholat id terdekat ya kan. Paling enggak kita sholat id di rumah papa mamaku karena benar-benar kompleknya dempet. Oh iya. Sebelahan banget. Baru ntar habis itu kita ke rumah papa mamanya Oci. Nah, kalian berdua biasa mudik apa memang lebaran di Jakarta? Mudik. Oci mudik. Gimana? Ada kekangenan apa? Kangen banget Iya. mudik Beda. karena setiap tahun selalu mudik. Pasti. Nah ini udah setahun kemarin nggak mudik, tahun ini nggak mudik juga, jadi kangen banget parah karena ya biasa ngumpul di sana sama Karena- rumah nenek kan. Iya, pasti Oci ngumpul itu di sana. sama berkeluarga bertiga. Nah, jadi kadang-kadang kalau pas mudik mereka ke Cianjur tuh konvoy ya beramai-ramai mobil. Nah, Ketemu lah di sana. kalau aku kan Padang, jadi aku memang kadang mudiknya 3 tahun sekali gitu kita berangkat ke Padang karena memang udah banyak keluarga yang udah di Jakarta justru semua gitu. Jadi jarang-jarang mudik. Nah, kalau Oci ini mudik person banget nih. Parah. Dia jalan bisa 7 jam gitu Iya, jalan-jalan. tapi memang mudiknya nggak lama sih, paling 3-4 hari. Iya, Tapi seminggu mudik lah paling gitu, kita lama ya. pulang kampung, ketemu Rumah nenek, rumah nenek. Nah ini ngelihat masyarakat yang bela-belain mudik sebelum tanggal itu komentarnya gimana sih? Mereka juga ingin merindukan Betul. kampung halaman. Karena gini sih, Nggak kita bisa disalahin juga. nggak bisa disalahin juga. Memang karena kadang mikir ya oke lah bener ya biar nggak ada penyebaran atau klaster baru. Cuma ya kalau kita berpikir secara moral ya kita ya buat teman-teman yang merantau, orang tuanya di daerah nggak ketemu setahun kan rasanya tuh momen mudik itu bukan cuma sekedar momen ketemu orang tua, tapi kadang bisa momen dimana nunjukin prestasi kita di Jakarta apa segala macam di luaran kota apa, balik ke rumah orang tua juga pasti senang banget ya. Jadi
itu teman-teman pilihan sih, mau mudik apa mau nggak mudik itu pilihan, tapi ya gue sangat menghargai dan merasakan banget apa sih manfaatnya teman-teman mudik tuh apa yang dirasa gitu. Mungkin nikah hikmah dan di bulan Ramadan kali ini untuk kalian berdua dengan rasa bersyukur dan juga bisa. Wah, Ya, alhamdulillahnya sekarang puasa udah ada yang nemenin nih, bukan pacar lagi tapi udah ada istri, buka puasa bareng. Udah ada nyiapin sahur. Betul, nyiapin buka sahur, puasa. meja udah isinya makanan semua, padahal berdua ya makan nggak ada. Kayak gitu, dan terima kasih banget juga banyak banget teman-teman dari brand-brand yang suka kirim kita makanan gitu, terus teman-teman yang mungkin lagi punya bisnis makanan, mereka juga kirim kita makanan, jadi kita senang banget sih, berkah banget bulan puasa ini. Aku merasakan mulai hidup berdua, mulai membangun keluarga kecil kita. Oke. Ya, buat teman-teman, saya Handika Pratama Aku Rosyana Dewi. mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlebaran, semoga kondisi Iya, semakin baik. yes gitu.